Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan persoalan hidup serta kerja untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadihan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada poin hakikat hidup dan bekerja. Hakikat hidup dan bekerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Syam ayat 7-8, demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Meskipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyaratkan bahwa pada hakikatnya keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesuciannya, nafsnya. Firman Allah dalam surat Al-Syam ayat 9-10, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikannya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kecenderungan nafs lebih kuat dan untuk kebaikan dipahami dari isyarat ayat. Misalnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang tetapi sesuai dengan kesanggupannya. Di sini ada rahmat Allah. Ke poin selanjutnya ada rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, "Aku benci orang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat." Kelak dalam hal ini Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal serta menjauhkan diri dari sifat malas. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang dan dikendalikan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah kehidupan ketika hidup dan mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan, tidak produktif, dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sebaik-baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Poin selanjutnya yaitu akhlak dalam bekerja. Seseorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka." Surat Al-Imran ayat 190-191. Dalam bekerja, dia tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melampaui batas. Selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Bila ia mendapatkan kendala, segera mencari penyebabnya dan siap memikul semua konsekuensinya. Dia memahami sabda
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya urusan orang Islam. Seluruh urusan kerjaannya adalah baik bagi dirinya. Jika ia mengalami kemudahan, ia bersyukur, dan yang demikian itu baik bagi dirinya. Jika ia mengalami kesulitan, ia menghadapinya dengan sabar dan tabah, dan itu pun juga baik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada poin keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tumbuhlah kehancuran. Hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional, ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.